Saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya bahwa Nabi Musa alaihi salam ketika mendapatkan lembaran-lembaran yang Allah wahyukan kepada beliau, di sana Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabb, inni wajadtu fil alwah." Ya Allah, aku mendapatkan di dalam lembaran tersebut ada satu umat yang terakhir diciptakan, humul akhirun wa humus sabiqun. Mereka adalah umat yang terakhir diciptakan, tetapi mereka adalah umat yang paling mendahului masuk ke dalam surga. Nabi Musa mengatakan, Allahumma ij'alhum ummati. Ya Allah, jadikan itu adalah umatku. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam riwayat tersebut mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, tilka ummatu Ahmad." Wahai Musa, itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian banyak sekali kriteria dari umat Nabi Muhammad yang disebutkan di dalam riwayat tersebut, sampai Nabi Musa alaihissalam mengatakan, "Ya Allah, aku dapatkan di situ ada umat yang kalau niat saja, man hamma minhum bihasanah falam ya'malha kutibat lahu hasanah." Aku dapatkan di sana ada satu umat, niatnya saja sudah dihitung, padahal belum terlaksana. Apabila terlaksana niat baiknya, maka akan mendapatkan 10 kali lipat. Ya Allah, jadikan itu untuk umatku. Allah kembali menegaskan, tilka ummatu Ahmad. Itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Terus kelebihan demi kelebihan, keistimewaan demi keistimewaan. Setiap kali kelebihan dan keistimewaan tersebut dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, jadikan itu untuk umatku." Setiap kali Nabi Musa mengatakan tersebut, setiap kali itu juga jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tilka ummatu Ahmad. Itu adalah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Musa alaihissalam mengatakan, "Allahumma ij'alni min ummati Muhammad." Ya Allah, jadikan aku termasuk dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah terpilih menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita ingin melihat berapa banyak keistimewaan yang Allah berikan untuk umat yang terakhir ini, untuk umat Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak kelebihan yang Allah berikan, berapa banyak keistimewaan yang Allah karuniakan. Lalu berapa banyak kelebihan dan keistimewaan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh umat Islam, untuk kemajuan umat Islam, untuk kekuatan umat Islam. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Profesor Yusuf Al-Qaradawi, beliau menulis di antara sekian banyak tulisan beliau menulis Al-Mubashirat Bintisar Islam, berita-berita gembira kemenangan umat Islam. Di dalam buku tersebut beliau menguraikan ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang memberikan berita gembira bahwa umat Nabi Muhammad, umat Islam akan menjadi umat yang menang, umat yang kuat, umat yang jauh dan benar-benar lebih baik dari umat-umat yang lain. Dan beliau membawakan juga informasi dari sejarah bagaimana umat Rasulullah SAW, sejarah membuktikan pernah berada pada tingkat yang paling tinggi dalam sejarah peradaban umat manusia. Kemudian di sana juga beliau mengingatkan banyaknya kesalahan dari sebagian umat Islam dalam membaca beberapa riwayat, beberapa hadis
Sehingga umat Islam karena salah paham dengan beberapa hadis, dengan beberapa riwayat tersebut, sehingga umat Islam menjadi umat yang frustasi. Hari yang akan datang pasti lebih buruk dari hari yang sebelumnya. Frustasi tidak mencetak prestasi. Kemudian beliau di dalam buku tersebut juga mengingatkan, paling tidak ada 3 kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam masa kini. Yang pertama, al-quwat allati tamlikuha al-ummah al-islamiyah. Kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam saat ini, al-quwah al-bashariyah. Sumber daya manusia. Jumlah umat Islam bukan 1 juta. Jumlah umat Islam bukan 100 juta. Jumlah umat Islam sudah melebihi 1,5 miliar. 1,5 miliar. Di muka bumi ini, di situ ada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kekuatan SDM, jumlah yang tidak sedikit. Kemudian kekuatan yang kedua, al-quwah al-madiyah, sumber daya materi. Beliau mengingatkan, semua yang akan menjadikan kekuatan di satu komunitas, di satu negara, semua ada di negara-negara Islam. Minyak, gas bumi, kekayaan air, kekayaan laut, udara, semua, minyak, emas, tambang, semua yang akan menjadikan satu komunitas menjadi kaya dan kuat. Semua itu ada di negeri-negeri umat Islam. Dan kekuatan yang ketiga, al-quwwah ar-ruhiyah, kekuatan rohani. Kekuatan rohani umat Islam, yang mana rohani umat Islam tidak pernah lepas hubungannya dengan Allah yang menciptakan ruh. Hubungan umat Islam dari mulai awal hari sampai tutup hari, setiap hari tidak pernah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Rohaninya terus diisi dengan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 3 kekuatan tersebut kalau digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak ada alasan umat Islam menjadi umat yang mundur. Tidak ada alasan umat Islam menjadi umat yang terkebelakang. Tidak ada alasan umat Islam menjadi umat yang dicemoohkan. Sebaliknya, dengan 3 kekuatan, paling tidak dengan 3 kekuatan tersebut, sudah sepatutnya umat Islam menjadi umat yang paling istimewa dibanding dengan umat-umat yang lain. Saudara-saudara, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semenjak Nabi Muhammad masih hidup, pernah terjadi usaha dari mereka yang tidak suka dengan kemajuan umat Islam, dengan mereka yang tidak suka dengan keharmonisan hubungan antara umat Islam. Kekuatan umat Islam dihancurkan dengan dipecah belah. Dikatakan dalam beberapa riwayat terkait dengan turunnya ayat 103 surat Al-Imran. Dikatakan ada beberapa informasi riwayat yang menjelaskan terkait dengan ayat tersebut. Suku Aus dan suku Khazraj sebelum masuk Islam, 2 suku itu selalu bertikai. Puluhan tahun mereka perang, bunuh-bunuhan. Begitu Islam datang, mereka bersatu menjadi kekuatan. Dan ketika mereka sudah bersatu, ada seorang yang dari luar Islam, pihak dari luar Islam, yang tidak suka melihat kekuatan dari persatuan tersebut. Sehingga si orang yang dari luar Islam tersebut duduk bersama seorang sahabat berasal dari Aus dan sahabat yang berasal dari Khazraj. Lalu si orang tersebut mengatakan, kamu dari suku Aus? Iya.
Dulu kakek kamu pernah dibunuh oleh suku Khazraj, oleh kakeknya dia. Kemudian terus terjadi hal seperti itu sampai memanas dan sampai hampir terjadi pukul-pukulan. Ada riwayat yang lain juga mengatakan dari suku Aus dan suku Khazraj masing-masing membanggakan, dari kami ada sahabat yang bernama Fulan bin Fulan. Kemudian dari suku Khazraj mengatakan dari kami ada Fulan bin Fulan. Bangga-banggaan, fanatisme, akhirnya hampir terjadi pukul-pukulan. Dan Nabi Muhammad SAW datang untuk menjadi penengah di antara mereka yang hampir saja bangkit kembali permusuhan tersebut, dan diingatkan oleh ayat Al-Quran, berpegang teguhlah dengan tali Allah, jangan kamu bercerai-berai. Ingatlah ketika kamu sebelum datang Islam, kamu saling bermusuh-musuhan, kemudian Allah berikan karunia, kamu saling mencintai menjadi saudara, padahal sebelumnya kamu berada di tepi jurang api neraka. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kamu semuanya mendapatkan petunjuk. Wa'ata'amu billahi minasyaitanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi la'allakum tahtadun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ni'amihil wafirah wa minanihil ghamirah wa ayatihil mutakathirah. Summa salatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin an-nujum as-sahirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu besar kekuatan yang Allah karuniakan kepada umat Islam dalam waktu yang sama. Begitu besar juga kita sebagai umat Islam. Jangan menyalahkan siapapun. Kita tegur diri kita. Begitu besar kita sebagai umat Islam yang mendapatkan karunia kekuatan yang begitu besar tadi. Begitu besar juga kita menyia-nyiakan kekuatan tersebut, sehingga sekarang kita dalam kondisi yang tidak begitu baik, bahkan kita dalam kondisi yang sangat buruk, memalukan dan memilukan. Saudara-saudara, Nabi Muhammad SAW, beliau yang berpesan, jangan pernah ada yang frustasi, jangan pernah ada yang berhenti untuk berprestasi. Beliau yang mengingatkan kepada umatnya, idza qamat al-qiyamah bi ahadikum wa fi yadihi fasilah falyadrisha. Begitu besar pesan Nabi sampai Nabi Muhammad mengatakan, apabila salah seorang dari kamu berjumpa dengan hari kiamat dan di tangannya ada benih tumbuhan yang akan dia tanam, jangan urus hari kiamat, tanam, jangan kamu tinggalkan dan kamu sia-siakan. Kalau kiamat datang, di tangan salah seorang dari kamu ada benih pohon yang akan ditanam, jangan pikirkan kiamat, jangan pikirkan nanti tidak ada yang akan mengambil manfaatnya. Kalau sudah ada di tangan Anda, tanamkan dan jangan berbicara yang lainnya. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW yang juga mengingatkan di hadapan para sahabatnya, perumpamaan seorang mukmin itu kama dari syajarah at-thayyibah
La tahad syajaruha. Perumpamaan seorang mukmin seperti pohon yang baik, yang daun-daunnya tidak akan rontok, daun-daunnya bermanfaat. Pohon itu adalah pohon kurma yang tidak rontok daunnya, kekal, tegar, kuat. Terus tu'ti ukulaha kullahin bi'izni rabbiha, memberikan hasil yang begitu banyak dengan izin dari Tuhannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang bersyukur terhadap semua kenikmatan dan kekuatan yang Allah karuniakan kepada kita. Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa